Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rohma Sinta Oktavia dari 12 IPA 6 absen 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai sifat koligatif larutan tentang tekanan osmosis. Sebelum kita mulai praktikum, kita siapkan dulu yuk bahan-bahannya. Yang pertama, kita memerlukan 3 buah gelas plastik. Di sini saya sudah beri tulisan ya. Ini nomor 1 air murni 200 ml. Kemudian yang kedua ada air 200 ml beserta gula 1 sendok makan, jadi larutan gula ya. Yang ketiga ada air dan garam 1 sendok makan, berarti larutan garam. Kemudian ada gula 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, ya ini garam. Lalu ada wortel yang sudah dipotong dadu-dadu, ini 1 kali 2 cm. Kemudian berikutnya ada air. Ya itu tadi. Oke, kita sekarang mulai praktikum yuk. Ya, langkah yang pertama sudah saya isi ya, ini 3 gelas buah plastik dengan 200 ml air. Kemudian kita campurkan gula. Ini gula 1 sendok makan. Ke yang nomor 2 ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah. Kemudian yang nomor 3 kita campurkan garam. Diaduk juga sampai tercampur rata. Nah, sudah jadi. Ada air murni 200 ml, larutan gula dengan 1 sendok makan gula, dan juga larutan garam dengan 1 sendok makan garam. Kemudian kita masukkan ini ya, wortel yang sudah dipotong dadu dengan ukuran 1 kali 2 cm di air murni 1, lalu air gula 1, dan air garam juga 1. Nah, dari sini dapat dilihat ya bahwa di sini di air murni wortel itu tenggelam, sedangkan di air gula juga tenggelam. Dan ini beda di air garam, di larutan garam ya, maksudnya ini terapung. Nah, sudah kita lihat perbedaannya. Oke, diamkan selama sekitar 24 jam lalu nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman, ini sudah saya diamkan selama sekitar 24 jam lah ya. Di sini dapat kita lihat secara kasat mata ya. Di gelas pertama, air 200 ml, ini wortelnya tetap tenggelam. Kemudian di gelas kedua, ini air 200 ml beserta gula 1 sendok makan. Wortel yang semula tenggelam menjadi melayang ya. Kemudian di gelas ketiga, ini wortel yang berisi air 200 ml beserta garam 1 sendok makan. Wortel yang semula terapung menjadi tenggelam, dan di sini dapat dilihat terdapat gelembung-gelembung yang membuktikan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit. Nah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan wortel, kita keluarkan wortelnya terlebih dahulu ya. Oke, mari kita bahas ya. Ini untuk di gelas pertama, gelas 1 yang berisi air 200 ml, ini wortelnya nih tambah besar dan teksturnya tetap keras, dikarenakan di gelas pertama ini terjadi peristiwa hipotonik yang menyebabkan air masuk ke dalam sel-sel wortel sehingga wortel mengalami pengembangan. Kemudian di gelas kedua yang berisi air 200 ml beserta gula 1 sendok makan. Nah, ini wortelnya tetap sama, teksturnya juga tetap sama, ukuran juga tetap sama, karena di gelas kedua ini terjadi peristiwa isotonik yang menyebabkan wortel tidak mengalami perubahan karena konsentrasi larutan gula dan juga wortel itu sama. Yang terakhir di gelas ketiga, nah ini wortel menjadi lebih kecil dan juga sedikit agak lunak ya, karena di gelas ketiga ini terjadi peristiwa hipertonik yang menyebabkan air dari wortel keluar bercampur dengan larutan garam
sehingga water mengalami pengerutan atau krenasi. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tekanan osmotik ialah perpindahan pelarut dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Nah, dari praktikum yang telah saya laksanakan itu terbukti ya bahwa tekanan osmotik itu memang benar adanya. Dan telah dibagi menjadi 3 peristiwa, yaitu ada peristiwa hipotonik, isotonik, dan hipertonik yang telah saya jelaskan di hasil tadi. Oke, sekian praktikum dari saya. Semoga praktikum yang saya lakukan bermanfaat. Saya Rohma Sinta Oktavia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.